Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sini Lotwat dengan nomor NRP 50172410058 dari kelas Analisis Data Digital Geofisika A, di mana di video kali ini saya akan melakukan simulasi transform sinyal diskrit menggunakan Python. Sebelum saya masuk ke simulasi ya, saya akan menjelaskan sedikit tentang sinyal, di mana sinyal ini akan representasi matematis dari perubahan respon fisik terhadap ruang atau waktu. Sederhananya, sinyal merekam bagaimana suatu besaran fisika seperti tekanan, suhu, atau getaran itu berubah dari satu titik ke titik lainnya. Nah, dalam geofisika itu biasanya sinyal sangat erat dengan pengukuran di lapangan. Misalnya seismik, gelombang yang merambat di subsurface itu akan direkam sebagai sinyal getaran. Lalu sinyal itu yang akan dianalisis untuk diketahui struktur apa saja yang terdapat di subsurface. Begitu juga dengan geolistrik, magnetik, gravitasi, itu semua pengukuran itu menghasilkan sinyal yang perlu diolah secara digital agar bisa diinterpretasikan. Nah, untuk dari itu, simak video berikut. Oke, di sini kita sudah kembali di Python ya, di tab Jupyter lebih tepatnya. Oke, kita langsung saja untuk mensimulasikan yang pertama. Pertama tentunya kita akan buat seperti ini. Nah, di sini kita mengimport dua library yang penting ya, di mana terdapat NumPy untuk mengolah data array angka dan juga Matplotlib untuk membuat visualisasi dari grafik. Kemudian kita akan melakukan definisi sinyal. Seperti ini. Nah, di sini dapat dilihat bahwa kita memiliki sinyal di dalam dua array, di mana N itu merupakan indeks posisi sampel, sedangkan X adalah nilai amplitudenya. Kemudian kita akan melakukan setting canvas dan juga warna dari backgroundnya. Kita akan seperti ini. Nah, di sini saya membuat kanvas dengan ukuran 10x5 inci dan juga set warna background warna dengan tema gelap menggunakan kode hex warna yang telah saya pilih. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya. Nah, di sini kita masuk ke garis sumbu, di mana kita akan menambahkan dua garis referensi, di mana garis horizontal putih itu di Y sama dengan 0 sebagai sumbu X, dan garis vertikal putus-putus di X sama dengan 0 sebagai sumbu Y, di mana alfa akan mengatur tingkat transparasi ya. Kemudian kita akan membuat seperti ini. Nah, untuk di sini merupakan bagian utama pembuatan grafik, di mana kita looping setiap pasangan N dan X. Yang baris pertama itu menggambarkan batang vertikal dari titik 0 ke nilai X. Baris kedua menggambarkan titik lingkaran di ujung batang, yang dimana kombinasi keduanya itu akan membentuk stem plot. Kemudian kita akan melakukan anotasi di setiap titiknya. Oke. Seperti sini kita akan menambahkan label angka di setiap titik, di mana offset digunakan supaya label tidak menabrak titiknya. Jika positif, maka tidak keluar dari angka yang sudah kita tentukan. Oke, kemudian kita akan masuk ke bagian sini. Nah, di sini judul dan label, di mana kita akan menambahkan judul plot bernama raw data dengan label sumbu X yaitu N dan label sumbu Y yaitu amplitudo XN, di mana semua itu berwarna putih dengan tick param yang mengubah warna angka-angka di sumbunya menjadi putih. Kemudian kita akan styling untuk sumbunya seperti ini. Nah, di sini dimana bisa dilihat bahwa garis tepi di bawah dan kiri itu diubah jadi putih agar kelihatan, dan juga garis tepi atas dan kanan itu disembunyikan dengan menyamakan dengan warna background yang telah kita tentukan sebelumnya. Lalu kita akan masuk ke bagian grid dan range, dimana untuk garis ini kita set
sumbu Y dari minus 4,5 sampai 4,5, dan juga menampilkan angka sumbu X dari min 3 sampai 5, dan menambahkan grid putih putus-putus yang sangat transparan sebagai panduannya. Kemudian kita akan melakukan keterangan range n-nya. Nah, di sini kita akan menambahkan teks keterangan range n di pojok kanan atas, yang dimana posisinya itu di 0,98 dan 0,95. Kemudian kita juga akan melakukan penyimpanan dan juga menampilkan gambar ke file PNG dengan resolusi 150 dpi. Kita buat seperti ini. Kemudian untuk output tabelnya kita buat seperti ini. Nah, di bagian ini kita lihat bahwa ini merupakan hasil output dari tabel nilai sinyal terminal, di mana ada beberapa format seperti lebih dari 5 dan juga lebih dari 6. Itu artinya rata kanan dengan lebar karakter tertentu supaya tabelnya terlihat rapi. Juga coba kita running. Dan ini merupakan data-data yang telah saya pilih atau raw data yang telah saya pilih. Dapat lihat di sini bahwa pada nilai n sama dengan min 2 itu mendapatkan xn di nilai min 3. Kemudian ini bagian n-nya. Lalu min 1 dinilai min 1 juga, 0 dinilai 0, 1 dinilai 2, 2 dinilai 3, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan lanjut ke transform time shifting. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke time shifting transform, di mana saya akan menggunakan dua contoh transform. Ada yang geser ke kanan dan juga ada yang geser ke kiri. Kita mulai terlebih dahulu seperti ini. Ini. Di sini kita akan menghitung posisi baru untuk kedua pergeseran, di mana yang pertama itu geser kanan ya xn min 2, di mana semua indeks n akan ditambah 2. Kemudian juga untuk geser kiri itu xn plus 1, di mana semua indeks akan dikurangi 1 yang akan mengakibatkan pergeseran n tanpa merubah si nilai amplitudonya. Untuk maka dari itu kita juga menggunakan dot copy itu untuk menyalin nilai aslinya sehingga tidak berubah. Kemudian kita akan mendefinisikan si plot sinyalnya. Seperti ini. Nah, di sini kita akan membuat sebuah fungsi yang bernama plot underscore sinyal yang akan menerima 4 parameter, di mana AX adalah area plot yang akan digunakan, N underscore ARR itu merupakan array index, X underscore ARR itu adalah array nilai, dan juga judul untuk judul grafiknya. Kemudian kita akan mengsetting warna dan juga garis subuh di dalam fungsinya. Buat seperti ini. Ini saya menggunakan background yang gelap seperti sebelumnya, dan juga menambahkan garis horizontal di Y sama dengan 0 dan vertical putus di X sama dengan 0. Kemudian saya akan stem plot di dalam fungsinya. Buat kita dapat di sini, di mana kita akan looping setiap sampel untuk menggambarkan batang vertikal dari 0 ke nilai X
Dan kemudian titik lingkaran di ujungnya itu akan mendapatkan hasil, yaitu template untuk sinyal discrete-nya. Kemudian kita akan anotasi nilai di dalam fungsinya. Nah, bisa terlihat. Oke, ini merupakan bagian terakhir untuk fungsi mengatur judul, label, sumbu, warna angka, garis tepi, batas tampilan, grid, dan juga keterangan range and di pojok kanan atas. Dimana semua ini sama seperti sebelumnya, tapi dibungkus dalam fungsi agar bisa dipakai ulang. Kemudian kita akan melakukan plottingan gambar yang kita akan plot secara bersampingan. Kita buat seperti ini, dimana saya menggunakan ukuran 14 x 5 inci ya, jadi untuk dua kolom, satu baris dan dua kolom. Nah, saya juga akan memanggil plotnya seperti ini. Dan juga saya akan menampilkan hasil dari tampilan dan gambar yang diubah ke PNG seperti sebelumnya, seperti ini. Kemudian terakhir kita akan melakukan output tabelnya, yaitu seperti ini. Kita coba running. Oke, dapat di sini. Ini melakukan pergeseran ya, berbeda seperti yang di raw data. Di raw data ini nilai min 2 di min 3, sedangkan di sini di nilai 0 sama dengan min 3. Perbedaan dengan sebelumnya itu dari raw data yang dilihat itu bahwa dapat dilihat bahwa dengan adanya transform ini bentuknya itu sinyal persis, namun tidak amplitude yang dihasilkan itu berubah, posisinya bergeser menjadi 2 langkah ke kanan. Sedangkan kalau yang transform yang geser ke kiri itu dia bergeser amplitudenya ke kiri, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke bagian time reversal. Oke, kita akan masuk ke time reversal. Oke, langsung saja. Di sini kita akan melakukan perhitungan time reversal, di mana kita akan cukup menambahkan tanda minus di bagian depan di n underscore asli, di mana semua indeks n itu akan dibalik tandanya, yang positif menjadi negatif dan yang negatif menjadi positif, di mana amplitude berubah ya, sehingga kita akan mengcopy dari nilai si raw data sebelumnya. Ya, kemudian kita akan melakukan pengurutan ulang membuat seperti ini. Di sini setelah kita membalikkan dari tandanya itu, urutan indeks n itu akan menjadi kacau. Misalnya n sama dengan 4 akan berubah menjadi n sama dengan minus 4. Tapi posisinya masih di awal array. Maka kita akan menggunakan np.argos, di mana itu digunakan untuk mendapatkan urutan indeks dari yang terkecil ke terbesar. Kemudian kita akan susun ulang kedua array itu supaya grafiknya rapi dari kiri ke kanan. Kemudian kita akan setting kanvas dan juga garis sumbunya. Sama seperti sebelumnya ya. Ini kita gunakan 10 x 5. Kemudian kita akan stamp plot dan juga anotasi dari si nilainya ini.
Kemudian untuk sisanya seperti judul, template, dan anotasi masih seperti yang sebelumnya. Lakukan seperti ini. Langsung saja coba running. Nah, di sini dapat dilihat untuk time reversal ini dia itu memiliki seperti yang disebut namanya, yaitu reversal atau cermin ya. Jadi reversal ini dia itu mengubah atau membalikan arah waktu sinyal, dimana contoh seperti hal mudah itu seperti video yang diputar secara mundur. Itu seperti konsep di time reversal ini, dimana dapat dilihat bahwa titik 0 itu tidak bergerak, kemudian yang dari sisi positif itu pindah ke negatif, dari negatif itu positif. Dapat seperti yang ini. Misalkan ini di 2 itu 3. Sedangkan kalau di reversal ini dia menjadi min 2 dan juga di 3. Seperti itu. Oke, kemudian kita akan lanjut ke yang selanjutnya, yaitu di time scaling atau kompresi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke time scaling yang berkompresi, di mana di kompresi ini tuh kita akan mengubah sinyal menjadi lebih pendek dengan konsekuensi ada beberapa kehilangan informasi di sampel-sampel tertentu ya, dikarenakan adanya ketidaksesuaian hasil dari nilai yang sudah kita tentukan dengan hasil kompresi yang ada. Oke, kita akan lakukan memberikan fungsi pada di sini dapat lihat bahwa kita akan membuat fungsi pembantu bernama get_nilai yang akan bertugas untuk mencari nilai sinyal di posisi n tertentu. Kemudian kita akan melakukan perhitungan kompresinya. Ini. Dan sini kita akan membuat range n baru dari min 2 sampai 3. Lalu untuk setiap n itu kita akan mencari nilai x 2n dari sinyal asli menggunakan fungsi yang sudah kita buat tadi, yaitu get_nilai. Kemudian kita akan melakukan setting kanvas, tumbuh, template, atau nomorasi nilai, dan juga lain-lainnya seperti sebelumnya. Saja seperti ini. Nah, coba langsung running. Nah, di sini dapat lihat bahwa data yang didapatkan itu sedikit ya. Semua dari yang ini ke 1, 0, 3, dan 2. Dan ini tidak terdefinisikan. Mengapa itu bisa terjadi? Karena kompresi ini membuat sinyal tuh terlihat lebih mampat di sebuah waktu. Analoginya seperti memutar video dengan kecepatan 2 kali lebih cepat, di mana kejadian jadi lebih cepat, tapi beberapa detail itu hilang karena tidak semua frame yang terdapat dalam video itu ditampilkan. Seperti itu. Nah, maka dari itu kita akan lanjut ke yang terakhir, yaitu di time scaling ekspansi. Oke, sekarang kita akan masuk ke time scaling ekspansi. Beda dari sebelumnya, kalau sebelumnya itu akan memampatkan data, kalau sekarang ini kita memanjangkan data. Kita akan buat range n barunya lebih lebar dari min 4 sampai 8. Kita buat seperti ini. Kemudian kita akan melakukan memberikan logika untuk pengisian nilainya. Kita buat seperti ini. Nah, di sini merupakan inti dari ekspansi ya, di mana kita akan looping step n baru dan terdapat dua kondisi, di mana kalau misalkan n genap itu kita akan mencari nilai x n per 2 dari sinyal asli yang menggunakan n per 2 tersebut sebagai pembagian bulat. Misalnya nilai n sama dengan 4, maka dari hasil dari masukan fungsi tersebut akan menjadi x2, di mana itu nilainya 3.
begitu juga dengan seterusnya. Tetapi kalau misalkan nilai ganjil itu merupakan nilai yang eh, tidak ditemukan atau tidak ada dikarenakan tidak ada dari plot raw data yang telah dibuat sebelumnya. Ya, selanjutnya kita akan langsung saja plot untuk keseluruhan background, kanvas, sumbu, dan juga lainnya. Sebenarnya. Nah, pada sini datanya menjadi lebih panjang, berbeda dengan sebelumnya. Dari hasil yang ekspansi data ekspansi ini, di mana itu muncul titik-titik yang baru di posisi ganjil, seperti di -3, -1, 1, 3, 5, 7 yang semuanya bernilai 0 dikarenakan nilai tersebut tidak terdefinisi, di mana titik tersebut itu tidak memiliki sinyal aslinya, sehingga mereka memunculkan akibat dari proses ekspansi ini. Jadi bisa dibilang bahwa ekspansi ini memiliki renggang di sebuah waktu. Analoginya seperti memutarkan video dengan kecepatan 0,5, sehingga semua kejadian lebih lambat dan di antara frame itu muncul beberapa file-file kosong yang tidak ada dikarenakan tidak masuk ke dalam frame. Oke. Seperti biasa, terakhir Oke, mungkin sampai di sini saja untuk simulasi transformasi CLD script XN yang telah kita lakukan menggunakan Python, di mana keempat transformasi ini mempunyai kegunaan nyata dalam pengolahan data digital. Seperti time shifting itu berguna untuk menyelaraskan sinyal yang terekam di waktu yang berbeda. Kemudian time reversal ini berguna untuk melacak balik asal-usul sinyal. Contohnya dalam seismologi digunakan untuk menemukan lokasi sumber gempa secara akurat dengan cara membalikan sinyal yang terekam. Kemudian terdapat kompresi yang mengurangi jumlah data atau downsampling, seperti contoh pada seismik yang sangat besar yang kemudian akan dikompresi sehingga lebih efisien. Kemudian terdapat ekspansi yang berguna untuk meningkatkan resolusi atau upsampling sehingga dapat digunakan untuk interpolasi data seismik agar sinyalnya biasanya lebih halus dan juga lebih detail. Dari keempat transformasi tersebut, itu merupakan hal penting dalam pengolahan sinyal data sehingga dapat digunakan untuk menganalisis seismik, geolistrik, maupun data geofisika lainnya sehingga dapat diinterpretasikan dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sampai saat ini. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf jika ada yang salah kata. Sekian dan terima kasih.